Bapak Ibu saudara sekalian, inilah untuk pertama kalinya kita melakukan ibadah dengan cara yang seperti ini. Bapak Ibu tadi sudah berdoa dengan keluarga dan sudah membaca Alkitabnya, dan tema kita pada hari ini, Prapaskah yang keempat, adalah berkawan itu berkorban. Dan saya ingin memastikan bahwa bacaan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saudara, apa yang kita alami saat ini, saya jadi teringat sebuah teori yang disebut teori perkembangan kognitif. Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang membuat teori itu. Dalam teori perkembangan kognitif ada periode yang disebut periode sensori motorik. Wah, ini sangat teknis Bapak Ibu saudara sekalian. Dan di usia 0 sampai 2 tahun seorang anak itu mengalami hal yang seringkali disebut permanensi objek. Mungkin Bapak Ibu dan saudara pernah mendengarnya. Permanensi objek, yaitu anak-anak usia 0 sampai 2 tahun itu belum punya kemampuan untuk berpikir bahwa yang tidak ada itu bukan berarti lenyap. Yang tidak terlihat itu bukan berarti hilang. Yang tidak bisa didengar itu bukan berarti tak bisa didengar kembali. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak seringkali mudah menangis ketika ibunya, babysitternya, atau siapapun yang dekat dengan dia tiba-tiba ke dapur sebentar untuk membuatkan susu atau mengambilkan sesuatu buat dia, karena dia berpikir bahwa tidak kelihatan berarti tidak ada, berarti lenyap. Padahal kan tidak demikian. Itulah yang disebut dengan permanensi objek. Nah, coba bayangkan kalau itu terjadi pada orang dewasa, saudara. Dia akan menjadi seorang yang sangat ketakutan, karena kalau sendirian berarti dia berpikir nggak ada orang sama sekali, nggak ada kehidupan sama sekali. Ketika orang tuanya berjauhan, dia berpikir bahwa sudah tidak ada orang tuanya dan seterusnya. Nah, sehingga pada saat ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita ditantang untuk bisa menghayati arti jauh di mata, dekat di hati. Kita ditantang untuk menghayati bahwa yang gak kelihatan itu bukan berarti gak ada. Ada tapi tidak bersama dengan kita. Nah, sehingga kita bisa mengadakan ibadah dan persekutuan seperti ini. Walaupun di rumah masing-masing, tapi kita tetap memelihara persekutuan. Walaupun tidak bersama-sama dalam satu gedung gereja, tetapi kita bisa memelihara persekutuan di antara kita. Sekaligus kita ditantang untuk bisa seperti ini, saudara. Peduli tanpa harus bertemu. Nah, itu kan menarik, saudara ya. Berbela rasa dengan korban tanpa kita kenal. Turut prihatin, turut sedih dengan semua korban yang entah jauh ada di mana. Mendukung tim medis, entah keluarga, entah bukan. Pokoknya tim medis kita dukung. Nah, itu semua bisa terjadi kalau kita bisa melewati apa yang namanya permanensi objek tadi. Jauh di mata, dekat di hati. Kita tetap bisa bersekutu tanpa bersama-sama dalam satu ruangan, bersama-sama tanpa satu gedung dan satu tempat duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah melakukan hal seperti itu dalam doanya. Mari
Saudara perhatikan di layar ini, Yohanes pasal 17. Ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini doa yang unik. Tuhan Yesus berdoa kepada orang-orang yang akan percaya kepadanya hasil pelayanan para murid. Dan siapa maksudnya? Tentu adalah salah satunya kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus setelah pelayanan para murid itu terjadi. Artinya doa Tuhan Yesus ini berlaku untuk segala abad dan tempat. Melampaui sekat-sekat batas-batas yang ada. Jauh itu saudara. Jauh waktunya. Jauh zamannya, jauh di mata. Tapi bagi Tuhan Yesus, seperti kita pun adalah orang-orang yang bisa diajak dalam satu persekutuan. Bapak Ibu saudara sekalian, melalui doa Yesus Kristus kita tahu bahwa kasih-Nya itu melintasi batas dan sekat-sekat zaman dan abad. Dia yang ribuan tahun lalu menyapa kita yang ada di zaman sekarang. Kasih-Nya itu mengasihi yang ada, murid-muridnya, yang belum ada, orang-orang yang kemudian, bahkan yang pernah ada, yang dahulu pernah ada. Ini kan luar biasa. Ini yang saya sebut dengan kasih besar, kasih yang agung, Bapak Ibu saudara sekalian. Kasih yang luar biasa. Nah, saudara, kasih yang semacam itu, yang luar biasa ini, dalam prakteknya, dalam hal yang sederhana, gampang, saudara. Artinya kasih itu memberi. Tidak ada kasih tanpa memberi. Walaupun saudara, tidak semua memberi karena kasih. Oh, itu pasti. Karena ada pamrih, karena menyuap, karena ada kepentingan. Nah, itu kan memberi, tapi bukan karena kasih. Tapi sekali lagi, tidak ada kasih tanpa memberi. Nah, saudara, karena kasih itu jugalah, maka Tuhan Yesus mengatakan dalam bacaan kita kembali ke Yohanes pasal 15. Dalam ayat 15 dikatakan demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini terjadi, ucapan ini terjadi karena kasih, saudara. Karena kasih besar yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa dia mengatakan hal itu, saudara? Kamu bukan hamba, kamu bukan budak, tapi kamu sahabat. Rupa-rupanya Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah bentuk perlawanan, protes Tuhan Yesus terhadap model pelayanan Tuhan. Model pelayanan Tuhan. Pelayan tapi bosi. Nah, ini kan repot nih saudara ya. Jadi pelayanan yang pura-pura. Pelayan tapi menuntut penghargaan yang tinggi. Pelayan tapi jangan coba-coba mengkritik. Pelayan tapi jangan coba-coba kasih komen yang jelek. Pelayan tapi ngancam. Awas, kalau kamu gak terima kasih, aku gak mau melayani lagi. Aku tidak akan memberi lagi. Lah, ini pelayanan model Tuhan, saudara.
Jadi yang ada di dalam benaknya adalah megalomania. Sebetulnya dia adalah orang yang tidak siap melayani. Dia ingin jadi bos, ingin jadi terpandang, ingin menjadi besar, ingin menjadi nomor satu, ingin menjadi yang utama. Tapi terpaksa melayani, akhirnya pelayanannya adalah pelayanan model tuan, model bos. Ini yang ingin Tuhan Yesus kritik. Di sisi lain, Tuhan Yesus juga ingin mengkoreksi model pelayanan budak, model pelayanan hamba. Nah ini lawan katanya nih saudara, versusnya. Yang satu tadi model tuan, yang ini adalah model hamba, model budak. Loh bukankah bagus? Betul. Tapi saudara hati-hati. Model pelayanan budak, model pelayanan hamba itu gampang dipermainkan. Dipermainkan oleh orang. Model pelayanan budak meninabobokan orang. Karena orang jadi berpikir akan ada yang mengurusi, kan ada yang melayani. Aku duduk saja. Aku nggak perlu berbuat apa-apa. Kalian saja yang melayani. Jadi nggak merubah orang. Pelayanan budak, model pelayanan budak itu pasif. Ya namanya budak. Kalau nggak disuruh nggak bekerja. Kalau nggak ada kerjaan ya nggak melakukan apa-apa. Pelayanan budak, pelayanan hamba itu disetir, tidak kreatif sama sekali. Jadi model pelayanan tuan tidak tepat, model pelayanan hamba tidak tepat. Maka Tuhan Yesus membawa sebuah model pelayanan yang baru, itu yang disebut dengan pelayanan sahabat. Pelayanan sahabat ini saudara tidak merendahkan, tapi juga tidak direndahkan. Ada kesetaraan. Seorang pelayan sahabat itu pada saat memberi atau pada saat menerima, mereka yakin bahwa semua orang akan melakukan hal yang sama. Maksud saya adalah pada saat dia memberi, dia berpikir bahwa semua orang juga akan melakukan hal yang sama pada saat dia mampu memberi. Pada saat dia menerima, dia berpikir bahwa semua orang pun akan menerima pada saat waktunya menerima. Sekali lagi saudara, pelayanan sahabat tidak merendahkan, tapi juga tidak direndahkan. Tidak seperti model pelayanan tuan atau model pelayanan hamba atau budak tadi. Bapak saudara sekalian, Tuhan Yesus pun ketika mengajarkan model pelayanan sahabat ini, meyakini bahwa kita pun yang disebut sahabat pada akhirnya bersedia menyebut sesamanya adalah sahabat. Kita mau menjadi sahabat bagi siapapun. Bahkan orang yang tidak kita kenal. Bahkan orang yang tidak pernah kita tahu kehidupannya. Kita bisa mengembangkan model pelayanan persahabatan ini dimanapun dan kapanpun. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam keadaan seperti ini, di mana orang tidak bisa beraktivitas di luar, tapi lebih banyak beraktivitas di rumah karena terancam virus, kita betul-betul bisa hadir sebagai seorang sahabat. Sahabat yang punya hati yang begitu besar untuk mengasihi sesamanya, untuk prihatin dan bersedih dengan sesamanya. Kepada semua korban, kita bisa mendoakan mereka, mendukung mereka. Bahkan tepatlah kalau para medis mengatakan we stay here for you. Maksudnya mereka ada di rumah sakit untuk kita. Dan dia meminta agar you stay at home for us. Kita tetap di rumah. Bukan hal yang sulit rasanya untuk kita bisa lakukan hal itu, untuk menangkal berkembangnya virus lebih lanjut. Bapak Ibu saudara sekalian, persahabatan bukan sekedar berteman. Memberi bukan sekedar memberi. Ketika jadi sahabat, kita bisa berkorban. Itu standar yang tinggi yang Tuhan Yesus inginkan. Dan kehidupan yang seperti itu, ketika kita lebih dari sekedar teman, ketika kita lebih dari sekedar memberi, maka kehidupan ini akan menjadi lebih baik.
Mari saudara kita melakukannya dari hal yang kecil, dari hal yang saudara bisa, mulai dari saudara sendiri. Mulailah sekarang. Mari kita menjadi sahabat yang rela berkorban bagi sesama. Amin. Kita bersaat hening sejenak dan Tuhan memberkati saudara.